Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Firdana Ziko Salampesi dengan NIM 4522091207. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada materi tentang hakikat penelitian. Hakikat penelitian ataupun penyelidikan digunakan sebagai padanan yang berasal dari kata research atau bahasa Prancis kuno yang menggunakan penggabungan kata re dan yang berarti kembali atau berulang, dan search yang berarti mencari, menjelajahi, menemukan. Kata research di garis besar, secara garis besar merupakan menemukan kembali. Pengertian kata research secara besar yaitu menemukan kembali. Penelitian berarti mencari, menjelajahi, dan menemukan kembali secara berulang-ulang. Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan yang berguna untuk menemukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan didukung oleh data empiris yang kemudian ditarik kesimpulan yang didasarkan pada metode penelitian yang digunakan. Adapun pengertian penelitian yang didefinisikan oleh Frankl yaitu any sort of careful, systematic, patient study and an investigation in some field of knowledge undertaken to discover or establish fact and principle. Sebuah penelitian dilakukan dengan secara teliti, hati-hati, dan juga secara sistematis. Adapun konsep objek penelitian itu bersifat ganda. Dikatakan bahwa hakikat penelitian merupakan kegiatan menguraikan identitas objek sasaran atau objek penelitian dan hubungannya dengan keseluruhan konteks yang memungkinkan hadirnya objek penelitian tersebut. Furchan menjelaskan bahwasanya penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Hal ini yaitu dengan cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan beberapa prosedur ilmiah. Metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah itu mengandung dua unsur, yakni pengamatan atau observation dan penalaran atau reasoning. Berpikir merupakan kegiatan mental berdasarkan penalaran untuk mengadakan eksplorasi pengalaman dengan suatu maksud tertentu. Berpikir adalah mengelola informasi yang bertujuan untuk memperoleh pengertian, membuat keputusan, perencanaan, menetapkan tindakan, dan lain sebagainya. Bagian terpenting dari sebuah proses berpikir yaitu usaha cerdas dan kemampuan mengeluarkan pikiran untuk menjadi sebuah konsep atau gagasan yang diterapkan pada data sehingga data tersebut memiliki makna tertentu. Adapun sebuah penelitian melibatkan banyak hal yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah siklus yang harus dan mudah dipahami. Yang pertama itu ada hakikat penelitian dan pengetahuan atau nature of research and knowledge. Hakikat penelitian dan pengetahuan ini merupakan keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal, kemudian mata rantai yang memperlihatkan sebuah paradigma, kriteria penelitian yang memperlihatkan validitas internal dan eksternal, serta kemampuan untuk mengoptimalkan dan keterbatasan dari kendala saat melakukan penelitian. Kemudian ada metode-metode penelitian atau method of research. Penguasaan metode dalam penelitian ini sangat penting untuk mengingat banyaknya variasi di dalam penelitian yang harus disesuaikan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu antara ada
Di antaranya ada basic method seperti kualitatif, survei, dan eksperimental, serta derivate method, sejarah, evaluasi, dan beberapa metode lainnya. Kemudian ada keterampilan dan alat penelitian, skill and tools of research. Keterampilan dan alat penelitian ini terdiri atas menemukan masalah, kajian pustaka, sampel analisis konseptual, statistik, dan pengukuran. Digunakan sesuai dengan metode penelitian, yang artinya alat-alat tersebut bergantung kepada penggunaan ataupun pendekatan metode penelitian tersebut. Kemudian ada fungsi penelitian. Penelitian ini memegang peranan yang amat penting dalam memberikan fondasi serta keputusan dalam aspek pembangunan atau penelitian tersebut. Fungsi penelitian yaitu untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Diperlukan metodologi penelitian, yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, yang digunakan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulannya, dan selanjutnya itu dicarikan pemecahan masalahnya. Penelitian itu berfungsi, yaitu yang pertama sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau disebut sebagai fungsi development, yaitu melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang kedua ada fungsi penjajakan atau disebut dengan fungsi eksploratif, yaitu penelitian ini berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Penelitian akan mengisi kekosongan ataupun kekurangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada fungsi pengujian atau fungsi verifikatif, yaitu untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang keempat ada membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Penelitian juga termasuk alat pemecah masalah yang sangat praktis di lapangan, dan juga sebagai alat pengambilan keputusan ataupun juga menjawab persoalan yang sedang dihadapi, dan juga sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Kemudian ada fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar ini biasanya disebut juga dengan penelitian murni atau penelitian pokok, yang dapat berfungsi untuk menambahkan pengetahuan prinsip-prinsip dasar hukum-hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian dasar diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, serta memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial. Teori ini biasanya didukung atau tidak didukung oleh pengalaman. Teori yang didukung oleh kenyataan-kenyataan disebut kenyataan-kenyataan empiris, itu disebut hukum ilmiah atau scientific law. Yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research ini berkenaan dengan kenyataan praktis penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Implikasi dari penelitian terapan ini dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Kemudian penelitian terapan ini bersifat abstrak dan umum di dalam bidang tertentu. Pengetahuan yang bersifat universal. Kemudian ada penelitian evaluatif, yaitu evaluation research. Itu difokuskan di suatu kegiatan yang berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Unit ini dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Kalau penelitian evaluatif ini ada dua, yaitu penelitian tindakan atau action research, dan penelitian kebijakan atau policy research. Nah, penelitian tindakan ini dilakukan oleh para pelaksana untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk memperbaiki suatu pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian ada fungsi penelitian berdasarkan dari jenis penelitian. Yang pertama ada fungsi deskriptif,
Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Penelitian deskriptif ini bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja dan juga bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Atau biasa ini yang disebut dengan penelitian perkembangan atau development studies. Nah, dalam penelitian perkembangan ini ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat cross-sectional atau dalam potongan waktu. Kemudian ada yang kedua yaitu penelitian prediktif